Halo semuanya, welcome back to my channel, Tiffany Priadi. Yeay, ketemu lagi kita. Aduh, udah lama nggak bikin konten, deg-degan sendiri gitu loh. Padahal gue syuting sendiri, ngedit sendiri kan. Tapi di edisi ini nih, untuk pertama kalinya gue mau ngumumin ada satu info yang seru banget nih untuk teman-teman yang mungkin di sini ada penulis-penulis dari penerbit Love Prince ya. Dan info itu apa? Nanti gue akan sampaikan di akhir video. Jadi ditonton sampai habis ya. Dan kali ini gue akan mereview salah satu novel lainnya dari penerbit Love Prince. And untuk teman-teman mungkin di sini yang baru ngeklik video ini, baru kenal sama gue dan mungkin belum kenal sama sekali, perkenalkan nama gue Tiffany. Gue bikin konten review novel nih, tapi gue bukan penulis profesional dan gue juga akan nge-review novel dari sudut pandang pembaca atau orang awam, dimana gue nggak ngebahas dalam-dalamnya, tapi lebih ke keseluruhan cerita dan apakah worth it atau enggak untuk dibeli nih. Tentu saja menurut gue gitu ya. Jadi, untuk kali ini, seperti yang udah bisa dilihat di thumbnail, bisa lihat di judul, gue akan nge-review salah satu novel dan terbitan dari penerbit Love Prince juga. Jadi, kita langsung aja ke unboxing-nya. Nah, ini dia novelnya. Judulnya Beneran Kelam, karya Kak Liv Kalami. Oke. Jadi ini, ya, of course, terbitan Love Prince. Dan bisa dilihat, ini simple banget sih ya. Kelihatannya kayak ada satu cewek di sini dengan warna gelap gini, sederhana banget. Mungkin kelihatan kayak ada tekstur gitu dikit di sini. Kayak sekilas tuh kayak cover novel setengah jadi gitu ya. Tapi ternyata ini nyambung kok dengan si judulnya ya, karena ada kelam-kelam dan gelap-gelap gitu. Ya pokoknya nyambung lah ya. Kalau gitu gue langsung aja bacain blurbnya buat kalian. Dengan kepolosan dan kebaikan hatinya, Drea tergerak untuk memajukan sebuah madrasah yang tengah berada di ambang kehancuran. Siapa sangka, niat dan ketulusannya itu justru dipatahkan sebuah kebenaran yang perlahan menjadi benderang di tengah kelam. Keberadaan malaikat bersayap patah dan kemunculan makhluk gua yang berseteru atas tanah madrasah menyeret Drea dalam pusara dilema. Terutama ketika dia dituduh terlibat dalam kasus kematian seorang guru senior di sana. Bagaimana Drea bertahan di tengah situasi yang mencungkir balikan pikiran dan perasaannya sendiri? Sanggupkah Drea mempertahankan idealisme dan mewujudkan harapan? Benderang kelam akan mengungkapkannya. It is a damage without savage. Oke, kita langsung aja ke segmen berikutnya, First Impression. Gue jujur nggak bisa menyembunyikan ekspresi tadi ya, karena di ujung ini ada it is a damage without savage, kayak merinding. Nggak, maksudnya kayak kenapa di ujung-ujung ini teh tiba-tiba ada damage without savage gitu loh. Ini tadi dari atas-atasnya kayaknya kayak udah aja gitu, tapi tiba-tiba ada damage without savage, itu membuat gue agak merinding. Dan kayak yang ini ujung maksudnya apa gitu ya, kemana gitu. Dan kalau dari blurb ini lagi yang kurang ini buat gue kayak dengan kepuasan kebaikan dia ternyata ketemu dengan sebuah madrasah berada dalam kehancuran. Ini sih ya mungkin bahasanya bagus ya, maksudnya kayak yang nggak langsung ke intinya gitu ya, banyak permainannya. Oke, kalau misalnya kita bisa lihat di sini,
ini familiar banget ya ininya, seragamnya. Terus kayak dia tuh pada serunya tuh gini loh, kayak tentang guru gitu loh. Tentang guru yang menemukan konflik di daerah di mana dia ditempatkan. Sesimpel itu sebenarnya ya. Tapi ini tuh gua kan selera gue ya. Jadi kalau dari selera gue sih ini kayak yang kurang disuguhkan konfliknya gitu loh, kayak bagaimana bertahan tengah situasi yang menjungkir balikan pikiran dan perasaannya sendiri gitu. Padahal tuh kalau misalnya kayak yang gimana caranya si Drea menghadapi iniannya gitu, atau menghadapi orang-orang ini yang mengancamnya atau apa. Karena kalau gua misalnya ngelihat sinopsis ini, oke, sinopsis lah ya, maksudnya kan itu umumnya dibaca sinopsis ya gitu, kayak setahu kita gitu kan. Ini tuh kayak yang apakah gue akan beli hanya dengan melihat ininya. Gue mikir banget gitu ya, kayak ini tuh apa, ada malaikat bersayap patah, makhluk gua, tapi ini madrasah. Padahal tuh ada beberapa kata-kata yang menurut gue bisa better ya gitu. Tapi ketika gue melihat covernya baru kayak oh tentang guru gitu, baru langsung kayak apa hubungannya dan bagaimana korelasinya antara thriller, romance, seorang guru gitu di sini. Itu kayaknya bisa lebih jadi poin dimana gua akan merasa sangat penasaran dengan buku ini dan mau membelinya gitu ya. Kalau misalnya kayak gini, kayak ini mungkin ya gua akan pikir lagi sih, bukan berarti gua otomatis nggak mau gitu ya, gua akan pikir lagi. Dan ini first impression tentunya ya. Jadi kalau bukunya sih ini ketebalan medium di sini, bisa dibilang medium lah ya, nggak terlalu tebal gitu. Gue sih baca waktu itu perlu waktu 2 hari, lumayan ketunda karena ada kerjaan. Dan itulah first impression ya, namanya juga first impression ya guys. Kita langsung lanjut aja ke reviewnya. Oke, kita masuk ke reviewnya ya. Gue akan mulai dari kekurangannya dulu ya. Kalau menurut gue yang paling menonjol di sini adalah si Drea ini sendiri gitu loh. Ini tuh sebenarnya dari keseluruhan novel yang sudah gue baca ini, gue rasa penulis tuh punya sense penamaan yang unik ya. Ada yang kayak gue gak tahu apakah ini bisa disebutkan di sini. Pokoknya ada nama yang unik banget dan lucu banget di sini. Nyampe kalau misalnya adegannya ada di posisi dia gitu, ada di scene-nya si orang ini, itu tuh bikin ngakak gitu loh. Walaupun padahal sebenarnya kisah hidup si tokoh ini tuh lumayan nyes juga gitu, tapi ngakak sih. Dan yang membuat gue merasa terganggu atau merasa kurang adalah si Drea-nya gitu ya. Walaupun kita ini kan maksudnya novel dibaca ya, nggak kita denger gitu kan, tapi Drea ini tuh kayak kurang, kayak gue gak bisa menemukan, gak pernah punya temen yang namanya Drea gitu. Untuk anak yang anak 90-an mungkin ini jelas tidak familiar ya, mungkin untuk anak-anak zaman sekarang namanya udah sering ada gitu ya. Tapi dia ada nama Drea ini ada di tengah-tengah nama yang normal gitu, kayak Helga, terus si siapa sih itu ya, ada si Seroja gitu lah pokoknya. Itu namanya nama-nama yang masih bisa dan masih acceptable, masih kayak oke, ada orang yang namanya itu. Walaupun namanya si Drea ini sendiri ada artinya dan artinya bagus ya, tapi di tengah-tengah itu sendiri tuh kayak dia tuh kayak pick me anjir si Drea ini. Tapi I'm so sorry, kayak gue sendiri ngebacanya kerasa kayak yang ribet banget deh Drea gitu ya. Sementara gue kasih Drea ini jujur dari gimana sikap-sikapnya dia pun cuman pertama-tamanya nih dari nama nih kesono-sononya gue jadi kayak yang ih gitu, kayak gitu ya, kayak gemes aja gitu ya. Kan ini ya ini namanya juga selera lah ya, dan itu menurut gue. Tapi kabar baiknya kalau dari catatan gue di sini sih itu satu-satunya kekurangan sih. Kita lanjut ke kelebihannya. Di Prakata buku ini tuh udah kayak bilang ya kalau di sini tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan siapapun juga. Oke. Jadi ya tidak mau menyinggung institusi manapun ya. Tapi sis, oh my god, penulis ini tuh buku isinya tuh ya mungkin di sini juga ada keterangan, di sini ada bumbu true story.
Bumu True Story. Terus kayak ini tuh satu buku isinya bukan cerita doang, ini tuh kayak dokumen dokumen spill-spillan gitu loh, kayak dokumen spillan gosip, which is seru ya. Kita kayak diajak masuk ke dunia pendidikan, dunia kayak sisi gelap dari dunia pendidikan, dimana yang kayaknya tuh kita kayaknya tabu deh kita bilang kalau pendidikan itu ada yang kayak ada oknum-oknum jahat gini-gininya, tapi di satu sisi ini tuh ada nyata kejadian-kejadian kayak gini tuh gitu loh. Keren nih penulis, kayaknya emang mau curhat tapi dituanginnya di sini nih ya. Ini keresahannya nyampe loh, asli. Keresahan guru ya. Jadi kalau misalnya guru-guru nih ada yang nonton ini yang mungkin merasa kayak yang aduh kayaknya gue memendam ini sendirian atau gimana, kayak beli buku ini, baca di sini, mungkin kamu akan jadi punya temen, ngerasa punya temen gitu. Oh ya, ketawa-ketawanya gue ini bukan karena ngetawain konfliknya ya. Jadi gue juga turut berduka kalau misalnya ada teman-teman rekan-rekan guru di sini yang mengalami hal yang seperti ini, yang kayak di novel ini ya, dimana di sini ada kecurangan, manipulasi, ada kayak yang oknum-oknum gitu. Gue turut kayak bersedih untuk itulah ya, kita miris lah ya dengan apa yang terjadi. Tapi lucunya karena ini dituangkan dalam sebuah novel, jadi gue ngelihatnya kayak yang gitu, kayak gue jadi tahu kalau ada yang kayak ginian nih, kalau ternyata di belakangnya tuh mungkin seperti ini ya gitu. Oke, spillan yang asik untuk dibaca lah gitu kayaknya. Selanjutnya mungkin ini karena gue juga menghabiskan masa kecil gue di lingkungan madrasah, terus tanah Sunda gitu ya, jadi gue kayak merasa sangat dekat dengan si cerita ini, latarnya ya. Ditambah penulisnya juga jago gitu loh, kayak yang dia tuh kayak udah bikin perkampungan sendiri di otaknya, kayak dibikin kayak miniatur gitu, terus ditulisin gitu. Jadi kita tuh jadi kayak yang ngerasa diajak masuk ke desanya itu. Bahkan beberapa kali gitu ya, gue ketika ada satu situasi tertentu, gue tuh sampai kayak bisa nyium gitu loh, kayak ini rumah madrasah, lapuk-lapuk kayu madrasah, terus ya pokoknya sekolahnya itu kayak bau lapuk kayu, bau kebun, bau hujan, itu tuh kayak kecium gitu loh, saking detailnya dan lihainya penulis mendeskripsikan gitu. Ada juga satu adegan di mana si salah satu tokoh ini mengumandangkan ya pupuh Mas Kumambang. Oh my god. Jadi gue tuh dulu juga nih pas SD pernah ngikutin lomba pupuh di sekolah gitu ya, antar sekolah. Nyampe gue tuh waktu itu juara 2 sekecamatan gitu kan, terus tapi gagal maju ke tahap berikutnya karena cuma juara 2. Tapi itu juga kayak yang oh my god, ada unsurnya. Coba mungkin kalau misalnya diiniin liriknya gitu ya, kayaknya mungkin orang-orang juga yang orang Sunda mungkin akan kebayang juga ada tembang atau ada lirik-lirik Sundanya gitu, pasti lebih bikin ngebayangin gitu ya. Ini teh tembang iya gitunya Mas Kumambang gitu. Nah, tadi kan di awal gue bilang nih kalau si Drea ini itu tuh kesannya tuh kayak pick me gitu loh, kayak beda sendiri, kayak beda banget gue gitu di antara yang lain-lain. Tapi ada juga nih yang gue sukain dari si Drea nih tokohnya, karena dia itu awalnya gue kesel nih, tapi perkembangan karakternya tuh ada gitu dan kerasa banget buat gue. Dari awal dianya kayak cuman gitu-gitu aja, terus lama-lama kayak yang oke, dia berubah dikit, dan ada juga satu kejadian di mana dia tuh yang tadinya sikapnya A, terus dia tuh berubah jadi B karena ada sesuatu. Itu jadi kan kita believable banget karakternya si Drea ini, jadi menyelamatkan kepikmian namanya gitu ya. Dan kalau dari cara penulis menginihkan karakter Drea ini, kayaknya tuh dia dari orang nyata nih kayaknya nih. Siapa ya? terinspirasi dari siapa nih penulis ya? Karena itu tuh kayak kayak tindakannya si Drea ini kayak apa yang tindakan yang akan orang lakukan gitu. Jadi dia nggak kayak tiba-tiba jadi hero atau gimana. Jadi dia tetap kayak ya udah aja orang gitu, dengan pilihan-pilihannya, dengan kelinglungannya, kebimbangannya kesana sini,
ketidaknyamanannya itu tuh kayak ya udah orang biasa aja gitu. Jadi oke, Drea, kamu saya maafkan ya. Karakter layannya pun gue suka. Yang bentar gue sambil baca nih, soalnya gue catet nyampe detail banget nih. Jadi karakter lainnya juga gue suka banget nih, apalagi satu sosok inisialnya JK. Jungkook bukan, bukan Jungkook. Jadi dia tuh kayak yang bad boy gitu, tapi kayak gitu ya. Uniknya nih, karakter favorit gue justru si ininya, side-nya gitu loh. Jadi kayak bukan si main-nya, tapi ada satu tokoh namanya Ibu Laisa. Dia tuh orangnya ceplos-ceplos banget, dan ceplosannya itu natural banget. Makanya ini yang gue rasa, ini tuh ibaratnya kayak si penulis nih lagi nongkrong di warung nih, terus dia ngelihat ada ibu-ibu datang, terus dia kayak terinspirasi, oh ini ya udah gue tulis gitu. Kayak senatural itu gitu loh tulisannya, dan ya nyampe banget ke gua, sehingga gua menyukai gitu loh si Ibu Laisa ini. Dan yang paling memorable adalah tentunya si Bapak Hiro. Bisa dibilang hero nggak sih ya? Bisa hero lah ya. Terus gue nyampe kayak udah lama banget nih sejak terakhir gue baca satu karya, terus gue nge-fan girl, oh my god gitu loh. Kayak ini gue nggak bisa nyebut namanya sih karena dia ada takutnya berhubungan dengan spoiler, karena namanya ini ya apa ya disebutnya, kayak krusial, masuk ke inian cerita gitu loh. Dan he's like pokoknya deh, kayak gue nyampe udah catetin, ada halaman yang bikin gue nyampe kayak menjerit gitu, kayak oh gitu, oh my god, tuh mendadak centil ya Wak kalau ngomongin cowok kayak. Anyway, lanjut yang terakhir. Oke, gue akan bacain ya. Jadi selain dengan tema yang berat nih, kita dibawa ke sudut pandang lain di dunia pendidikan seperti yang udah gue bilang tadi. Kayak gue udah bener-bener berhasil dibawa masuk ke dalam novel ini, yang awalnya jujur gue ngerasa kayak lambat awalnya ya, kayak gini, kayak grafiknya tuh kayak ya udah gini aja lah gitu, gini gitu. Terus gue nyampe agak bosen, akhirnya gue tutup dulu, ya udah deh gue tutup dulu, gue tinggal tidur ya. Terus besoknya gue lanjut lagi, dan ternyata grafiknya meningkat cuy. Jadi konfliknya, lika-liku ceritanya itu langsung kayak deg, dan that is the thrill ya. Di bab-bab terakhirnya itu bikin gue bener-bener fokus banget. Gue nyampe kayak yang ngabisin waktu gini terus kayak oh gimana lagi. Dan yang gue bilang tadi sangat realistis. Jadi gue tuh bener-bener curiga ini semuanya ketipleknya kayaknya beneran kisah nyata ya kak. Tuh lucu, kayak bener-bener kayak ini banget gitu, kayak gue lagi ngedengerin gosip-gosip dari ibu-ibu di dekat warung gitu loh, kayak oh itu gini gitu. Realistis banget gitu ya. Dan gue juga udah nandain nih ada kayak 2 halaman di mana gue sangat tertarik ya, kayak yang bener-bener gitu gitu. Yaitu halaman 126 dan 174 ya. Mau tahu? Beli dulu bukunya. Nah, kalau kakak penulis nonton nih, ya itu halaman itu kak. Aduh, ya ampun, aku tuh sampai kayak yang ada yang bikin kayak merinding gitu, kayak yang what gitu. Ada juga yang kayak Oke, yang ininya tuh kayak gue tuh kan kayak baru baca ini thriller romance-nya tuh baru di akhir kan, terus gue gak expect awalnya akan ada romance. Gue tuh cuman kayak ya udahlah ini tentang thriller religi lagi karena berhubungan dengan madrasah dan ya gitulah. Terus gue tuh gak expect akan ada romance, dan ternyata romance-nya tuh kayak gemes gitu. kayak gemes gitu. Jadi kayak oke, itu porsinya cukup sih. Jadi nice lah. On fun fact, 2 hari setelah gue baca ini, gue kemimpiin. Why? Gue kemimpiin itu gudangnya si madrasah. Ayo, penulis please, ini gudangnya beneran ada nggak sih? Gue sampai kemimpiin tahu, kayak gue berada di sana, nyampe ngeliatin ininya gitu loh. Gue nyampe kemimpiin loh. Latarnya ini loh, jago asli nih penulis, mantap. Nah udah, kita langsung lanjut aja ke segmen rating. Oke, rating dari gue
Ini dapat nilai 4,3. Yeay. Ya, dunianya seru nih, pesannya dapet, terus realistis banget. Ini yang gue suka. Novel ini cocok ya dibaca di weekend-weekend kalian. Terus konfliknya menurut gue masih medium, gak ganggu mood. Endingnya sad atau bad atau good ya kalian baca aja sendiri. Terus dan worth it sih untuk dibeli ya dengan ketebalan segini. Bahasanya enak dipakainya, konfliknya seru diikutin, kita juga kayak teka-tekinya bikin kita ikutan mikir, tapi juga jawabannya bikin kita ngangguk kayak puas gitu ya. Dan ini harganya yang gua beli sih ini 86.500 ya, belum termasuk ongkir ya. Jadi bisa langsung ditanya aja ke penulis. Dan nanti gua tentunya akan cantumkan link belinya, kontak kakaknya di deskripsi. Oke guys, sekian review benderang kelam dari Kak Liv Kalami. Sekarang kita lanjut ke pengumumannya nih untuk teman-teman di sini yang mungkin ada penulis dari penerbit Love Friends yang udah punya buku nih dari penerbit Love Friends. Bukunya ready ya, harus maksudnya udah ready di kalian gitu loh. Kalian kalau mau novel kalian di review juga di sini, gue review, gue apa namanya sih kayak ya gue promoin beginilah ya gitu. Kalian boleh langsung klik link di deskripsi sih, sumpah. Kalian harus klik link di deskripsi, baca ketentuannya, syaratnya, persetujuannya, terus langsung klik juga tuh formnya gitu. Jadi kalian langsung ajukan. Sebelumnya kalau misalnya gue kasih tahu dulu nih benefitnya kalau misalnya kalian promoin novel di sini atau serahin novel ke gue untuk di review. Jadi keuntungannya adalah novel kalian akan gue beli guys. Jadi bukan endorse ya, jadi no endorse, no bayar-bayar ke gue juga ya. Tapi kalau misalnya kalian mau ngasih kayak Kak Liv Kalami ngasih gratisan, monggo, gue akan terima dengan senang hati gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian dari luar daerah terus ngirimin keripik atau apa juga tuh nggak, bercanda ya. Jadi gue juga udah hubungi sama kakak yang punya Love Friends, Kak Rina. Aku udah kontakan dan beliau mengizinkan untuk nge-review dari teman-teman penulis dari Love Friends nih gitu. Dan keuntungan lainnya nanti kalian boleh pakai video review gue ini untuk promosiin novel kalian mau di sosial media manapun gitu ya. Jadi kalau kalian mau promoin bisa boleh potong-potong dari ini nih video, yang penting buat kegiatan promo aja ya, jangan lu jadiin gue bahan fitnahan gitu loh kan. Segitu dulu review dari gue, terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton. Sampai jumpa di review berikutnya. Jangan lupa di follow Instagram gue @tiffany_priadi please ya. Ya biar ada followers aja gitu, gue kan kayak orang-orang gitu kan. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat konten terbaru novelnya. Anyway, thank you guys for watching. Stay safe and healthy buat kalian semua dimanapun kalian berada. Bye.